ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, saudaraku dan saudariku, para pemirsa yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalalah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang mengatur kehidupan kita semuanya, yang telah memberikan kesempatan hidup kepada kita, yang telah melimpahkan dan menganugerahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya, yang memberikan rezekinya kepada kita. Dialah Allah Al-Wahidul Qahar, yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memegang kendali dan yang menguasai seluruh urusan-urusan makhluknya. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala yang telah diberikan. Kesehatan, kekuatan, iman dan Islam yang tidak kalah pentingnya sebagai salah satu anugerah yang bersifat khusus dan istimewa, di mana tidak ada kenikmatan yang Allah berikan daripada nikmat iman dan Islam kecuali untuk hamba-hamba yang dicintainya. Karena nikmat iman tidak sama dengan nikmat dunia. Nikmat iman adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Adapun nikmat dunia maka tidak menjadi tolak ukur cinta Allah kepada hambanya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibb wa man la yuhibb, wa la yu'ti al-iman illa man yuhibb." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapapun yang dicintai dan yang tidak dicintai. Tetapi iman Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Dan kita berhusnudzan, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang harus kita berbaik sangka kepada Allah, tidak boleh kita berburuk sangka kepadanya. Semoga keimanan dan keislaman yang Allah anugerahkan kepada kita adalah bahagian dari tanda cinta Allah kepada kita semuanya, dan semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, dan semoga kita pun mencintai Allah dengan sebenar-benarnya kecintaan. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahibati fillah, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab Fadhailul A'mal yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Ad-Dimashqi Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن يرزقنا الإخلاص. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam beramal saleh dan beribadah, bermajlis, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Kemudahan di dalam menghambakan diri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah menjadi sesuatu yang terwujud dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita untuk terus istiqamah menjalankan setiap perintahnya, meninggalkan setiap larangannya sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk hamba kekasihnya, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia, Rasulna al-Mustafa Muhammad bin Abdullah, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Semoga terlimpah kepada beliau dan keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berjuang mempertahankan kemurnian Islam dan tingginya sunnah Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam kepada mereka semuanya sampai akhir zaman. Ikhwatul iman, ahibati fillah, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang masih berlanjut tentang keistimewaan dan keutamaan beberapa zikir di dalam Islam. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas keutamaan beberapa zikir yang diajarkan Nabi SAW. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin SAW nabiyya wa rasula. Kemudian juga telah kita lewati bersama pada pertemuan yang lalu keistimewaan zikir dengan lafaz a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian juga telah kita sampaikan sekilas pada pertemuan yang lalu, di penghujung acara pertemuan yang lalu, dari keistimewaan membaca salah satu zikir yang Nabi ajarkan ketika seseorang keluar rumah hendak berpergian. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas biidznillah taala dua zikir. Yang pertama adalah zikir ketika kita berpergian keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Kemudian salah satu zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di saat pagi maupun petang, yaitu zikir Allahumma inni amsaytu atau asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Dan zikir ini sampai akhirnya biidznillah ta'ala kita akan mencoba untuk mengupasnya di kesempatan singkat menjelang siang kali ini. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membawakan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala idza kharaja min baitihi, barang siapa yang membaca di saat keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah, yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku bergantung kepada Allah Azza wa Jal, yang tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali yang datangnya dari Allah kekuatan itu. Zikir yang sangat singkat, yang sangat pendek, tidak membutuhkan waktu yang lama, ringkas. Hanya sesaat saja kita membutuhkan waktu membacanya, tetapi
kemuliaannya sangat luar biasa. Nabi SAW mengatakan, yuqalu lahu kufita wa hudita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Maka dikatakan kepadanya, kufit, engkau telah dicukupkan kebutuhanmu. Hudit, engkau akan senantiasa berada dalam petunjuk dan hidayah. Engkau telah mendapatkan petunjuk dan hidayah itu. Wuqit, dan engkau telah diberikan perlindungan. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan telah menjauh darimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Dalam redaksi hadis Abu Dawud ada tambahan, fayaqulu syaitanun akhar, berkata syaitan yang lain, dia mengatakan kepada syaitan dari kalangan mereka, mengatakan kepada rekan-rekannya dari kalangan syaitan, kaifa laka birajulin qad hudi wa kufi wa wuqi. Bagaimana engkau akan mengganggunya sedangkan dia telah berada dalam petunjuk, dia telah berada dalam penjagaan, perlindungan, dan dia telah dicukupkan seluruh kebutuhannya. Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana engkau dapat mengganggu seseorang yang telah diberikan petunjuk kepadanya, yang telah diberikan kecukupan untuknya, yang telah diberikan perlindungan kepadanya. Ahibati fillah, para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah Anda membaca zikir ini ketika keluar rumah? Sudahkah zikir ini terlintas di lisan Anda setiap kali Anda hendak berpergian menuju sebuah tempat? Sudahkah Anda menggantungkan perjalanan Anda kepada Rabbul Alamin? Banyak orang-orang yang siap membayar untuk mendapatkan asuransi dalam perjalanannya. Tawaran-tawaran datang kepadanya, menawarkan sebuah jaminan asuransi dalam perjalanan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tadi diinginkan, maka dia akan mendapatkan kompensasi, dia akan mendapatkan bayaran, dia akan mendapatkan sebuah jaminan, ya, sehingga dia akan diperjuangkan dari kecelakaan yang menimpanya. Akan ada instansi yang memberikan perhatian kepadanya, sehingga banyak orang-orang yang tergiur dengannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Islam telah mengajarkan kita bagaimana cara kita bergantung dalam perjalanan. Islam telah mengajarkan kita bagaimana semestinya hati kita senantiasa terpaut kepada Allah Rabbul Alamin, bukan kepada yang lain. Ketika kita melakukan apapun, maka jadikan ketergantungan kita bukan kepada makhluk, tetapi hendaknya setiap kita menempatkan diri kita di hadapan Allah bahwa dialah zat tempat bergantung setiap makhluknya. Allahus Samad, dialah Allah tempat bergantung setiap makhluknya. Dia lebih yakin dengan Allah. Itu yang seharusnya. Tetapi banyak kaum muslimin yang meragukan ketika dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lebih yakin, dia lebih bergantung kepada selain Allah Rabbul Alamin. Dan ini apabila terjadi dalam diri seseorang, maka dikhawatirkan ini merupakan salah satu cabang kesyirikan, bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla.
Walaupun mungkin bukan syirik kecil, bukan syirik besar, syirik kecil. Tetapi kalau dia meyakini bahwa ada yang lebih pantas, ada yang lebih hebat selain Allah, kalau dia meyakini demikian, maka ini sudah sampai kepada tahapan syirkul akbar. Tetapi kalau dia hanya sebatas bergantung kepada selain Allah, ya, ucapannya, lisannya mengatakan bahwa saya hanya percaya kepadamu, tetapi itu hanya sebatas di lisan, tidak diyakini sepenuhnya dalam hati, maka ini syirik al-asghar, maka ini syirik kecil. Tetapi seandainya dia mengucapkan kepada orang lain dan ucapan ini mengandung keyakinan yang dalam hatinya bahwa hanya dia yang bisa mengendalikan perjalanannya selamat atau tidak, tidak ada andil Allah di sana, berarti dia memposisikan Allah nomor 2, atau dia memposisikan ada yang lebih berhak memberikan pertolongan selain Allah. Dia menilai ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu yang diyakini dalam hatinya, maka ini adalah salah satu kesyirikan yang besar. Wal'iyadzubillah. Terkadang kita percaya kepada nahkoda, kita percaya kepada seorang supir, kita percaya kepada seorang yang bertugas untuk mengendarai sebuah kendaraan, baik kendaraan daratan, lautan, ataupun udara. Ya, kita bergantung kepada supir, tetapi kita lupa bahwa mereka hanyalah perantara yang membawa kita ke sebuah tempat yang akan kita tuju. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menentukan sesungguhnya apakah kita akan selamat atau tidak. Betapa banyak seorang yang diakui kepiawaiannya, kelihayannya, kepandaiannya, kecerdasannya, pengalamannya yang sudah banyak di dalam mengendarai sebuah kendaraan. Tetapi ternyata kepiawaiannya di satu titik dia mendapatkan bahwa tidak cukup hanya sebatas kecerdasan. Karena boleh jadi ada hal-hal lain yang tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasan dia. Boleh jadi ada eksternal sebab yang lain yang membuatnya akhirnya tak bisa berjalan sesuai dengan harapan ketika dia mengendari sebuah kendaraan. Banyak orang yang sudah berhati-hati sesuai dengan prosedur, sesuai dengan rambu-rambu, tetapi lihat, dia ditabrak dari belakang. Dia sudah benar berhenti di lampu merah, di saat lampu berwarna merah, ya, tetapi justru datang mobil yang besar yang remnya blong, sehingga lepas kendali kendaraan yang besar yang semakin mendekat dengan kecepatan penuh di lampu merah. Maka habislah semua yang ada di hadapannya ditabrak. Nah, ini sering kita saksikan, ahibati fillah. Menunjukkan bahwa keselamatan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu huwas salam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan kepada hambanya dan makhluknya. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Sepintar apapun, secerdas apapun, selihai apapun dia di dalam memimpin sebuah perjalanan, tetapi keselamatan bukanlah perkara yang ditetapkan untuk mereka, maka mereka tidak akan pernah selamat selamanya. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan sebuah keyakinan yang harus tertanam dalam diri mereka. Katakan, wahai Muhammad,
Tidak akan ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, tidak akan ada yang bisa menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Katakan itu kepada mereka. Agar kita benar-benar bersandar kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak hanya bersandar kepada kendaraan yang baru. Dan diyakini bahwa ini tidak ada kerusakan-kerusakan karena dia adalah produk yang baru. Tidak hanya kita bersandar kepada seorang yang pandai di dalam mengoperasikan kendaraan tersebut. Tidak hanya mengandalkan itu. Betapa banyaknya kendaraan-kendaraan yang baru terbakar tiba-tiba karena listrik yang terjadi konslet sehingga memercikkan api dan terbakar. Walaupun dia barang yang baru. Sehingga dikatakan ini produk gagal. Betapa seringnya kita mendengarkan informasi seperti ini. Dan lain sebagainya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Intinya, zikir ini menunjukkan bahwa semestinya setiap kita bersandar kepada Allah dalam perjalanan dan safar. Bismillahi. Dengan menyebut nama Allah. Bismillahi. Tawakkaltu ala Allah. Aku bergantung kepada Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya. Tidak ada kemampuan. Tidak ada kekuatan. Illa billah. Kecuali kekuatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku bergantung kepada zat yang memiliki kekuatan yang maha sempurna. Aku bergantung kepada Allah Rabbul Alamin yang memiliki pengendalian penuh dalam seluruh urusan-urusan makhluknya. Aku bergantung kepadanya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku bergantung kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini adalah doa yang sangat menakjubkan. Mengapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan yang membaca zikir ini 4 keutamaan dia akan dapatkan. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, kufita, engkau telah dicukupkan urusanmu. Hudita, engkau telah dijaga di atas hidayah dan petunjuk. Wuqita, dan engkau telah mendapatkan perlindungan. Watanaha anhu syaitan, dan syaitan telah menjauh darimu. Subhanallah, zikir yang singkat tetapi memberikan dampak yang sangat luar biasa. Pengaruh yang sangat besar dari apa yang dia butuhkan dalam perjalanannya. Dan ini wajib untuk kita imani. Wajib untuk kita benarkan. Dan kita harus yakin, tak boleh ragu, bahwa apa yang Allah berikan untuk kita dari membaca zikir ini adalah hak. Sebuah kebenaran dan bukan sebuah janji palsu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyelisihi perjanjiannya. Apa yang Nabi sampaikan di dalam hadisnya, maka itulah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW menyampaikan agama yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Membenarkan Nabi SAW apa yang dia ucapkan, maka sejatinya kita sedang membenarkan syariat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita memiliki kebiasaan berzikir dengan zikir ini setiap kita keluar dari rumah? Seandainya Anda telah terbiasa membaca zikir ini, maka berbahagialah, beruntunglah. Karena Anda mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Anda berada di atas hidayah. Itulah yang dikatakan dalam hadis.
Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang membaca zikir ini merupakan tanda bahwa dia mendapatkan petunjuk, hidayah. Dia berjalan di atas hidayah. Hidayah. Hadiyun Nabi al-Mustafa SAW. Ini adalah petunjuk yang datang dari Nabi SAW di antara sunnah adab ketika seorang berpergian. Di antara tanda seseorang itu mendapatkan hidayah adalah berdoa dengan zikir ini ketika keluar rumah. Allahu Akbar. Dan kita patut mempertanyakan diri kita, kok kita nggak baca zikir ini? Boleh jadi kita bukan termasuk orang yang belum mendapatkan petunjuk. Nah, dan Nabi telah menyampaikan bahwa orang yang membaca zikir ini maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Hudita wa kufita. Dan dia adalah orang yang telah dicukupkan kebutuhannya oleh Allah. Wuqita. Dan dia telah mendapatkan perlindungan. Wa tanaha anhu syaitan. Dan syaitan akan menjauh darinya. Bahkan dalam redaksi Abu Dawud disebutkan syaitan akan berkata kepada syaitan yang lain, kaifa laka birajulin qad hudi wa kufi wa wuqi. Bagaimana engkau bisa mengganggu seseorang yang telah diberikan kepadanya petunjuk, dicukupkan kebutuhannya dan diberikan perlindungan kepadanya? Apa tanggapanmu tentang orang yang telah mendapatkan itu semuanya? Seakan-akan syaitan telah berlepas darinya. Syaitan telah berputus asa dari orang yang telah membaca zikir ini. Oleh karena ikhwatal iman, ahibati fillah, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merugilah seseorang yang melakukan perjalanan namun tidak mendapatkan jaminan. Kalau kita bisa mendapatkan jaminan dan jaminan itu adalah kebaikan, mengapa kita sia-siakan? Mengapa tidak diambil jaminan itu? Merugilah orang-orang yang lebih yakin dengan jaminan makhluk dibandingkan jaminan Al-Khaliq. Merugilah orang-orang yang menyandarkan perjalanannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyandarkan urusannya kepada makhluk yang super lemah dan lupa dengan zat yang maha kuat. Kenapa kita bersandar kepada selain Allah? Padahal selain Allah ini pun kekuatannya dari Allah. Kita bersandar kepada makhluk. Padahal makhluk ini yang memberikan kekuatan kepadanya siapa? Allah. Kenapa kita tidak bersandar kepada zat yang maha kuat, yang kekuatannya tidak akan ada tandingannya? Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa justru kita malah bersandar kepada zat yang lebih lemah dari Allah? Ini adalah sebuah penilaian yang keliru. Karena apabila ada zat yang maha kuat, tentunya kita akan bersandar kepadanya. Tetapi kenapa kita malah bersandar kepada zat yang lemah? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Bahkan Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, diciptakan manusia itu fitrahnya dalam keadaan lemah. Manusia itu lemah. Allah cabut saja satu sarafnya, bisa dia tak bisa melihat. Allah cabut saraf matanya, tak bisa dia melihat. Allah cabut saraf pendengarannya, tak bisa dia mendengar. Allah cabut saraf lisannya, tak bisa dia berucap kata. Allah cabut sarafnya, tak bisa dia berjalan, tak bisa dia bergerak. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi kita semuanya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ahibati fillah, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hendaklah kita bergantung kepada Allah Rabbul Alamin. Bertawakal kepada Allah akan mendatangkan kecukupan. Sebagaimana hadis yang telah kita dengar.
kufit, maka dia telah dicukupkan kebutuhannya. Dia akan dijaga dari segala mara bahaya, dia akan dijaga dari segala keburukan yang bisa menimpanya. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, bergantung kepada Allah, maka itu sudah cukup baginya. Allah akan mencukupkannya dan dia akan mendapatkan kecukupan selama perjalanan itu. Syaratnya bergantung kepada Allah. Allah akan cukupkan apa yang dia butuhkan selama perjalanan. Ya. Mencangkup kebutuhan apapun. Ya. Dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dia butuh bekal, Allah akan cukupkan. Dia butuh tempat tinggal, akan Allah cukupkan. Tetapi tentunya bertawakal itu bukan hanya bergantung tanpa usaha. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya. Karena bergantung yang sesungguhnya adanya upaya dan usaha yang dikerahkan untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah mengkaruniakan rezeki kepada seekor burung, taghdu khimasan wa taruhu bitana, yang pergi di waktu paginya dalam keadaan perut yang kosong, pulang di waktu sorenya dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Kalau kalian bergantung dengan cara yang benar. Dan Nabi SAW mencontohkan seekor burung yang berjuang berusaha mencari makan. Bukan hanya menunggu di sangkarnya. Bukan hanya menunggu, tidak. Tetapi ada usaha. Maka tawakal yang sesungguhnya adalah berusaha dan yakin Allah yang akan memberikannya. Sebagaimana seekor burung yang keluar mencari makan di waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong, pulang dalam keadaan perut yang kenyang. Oleh karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tentunya ketika kita bersafar, kita bawa bekal, ya, kita menyiapkan semuanya, ya, kita periksa kendaraannya, kita cek semuanya, ya, bannya bagaimana, bensinnya bagaimana, ya, amankah untuk dipakai selama perjalanan kah ataukah tidak. Harus ada usaha. Inilah tawakal. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ikat. Yang bawa kendaraan unta, ikat biar unta itu tidak lari, tidak kabur, tidak meninggalkan tuannya. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita ingin dijaga, dicukupkan oleh Allah kebutuhan kita selama perjalanan safar, maka berdoalah dengan zikir ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Beberapa faedah yang akan kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, istihbabu hadza dzikr 'inda al-khuruj min al-manzil. Yang pertama, anjuran yang sangat ditekankan untuk membaca zikir ini setiap kita keluar dari rumah. Mau kita berjalan menuju masjid, mau kita berjalan menuju ke pasar, mau kita mengantarkan anak sekolah, mau kita ke kantor, intinya keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan ini salah satu zikir. Artinya apabila ada zikir yang lain yang memang juga diajarkan Nabi untuk dibaca bagi mereka yang keluar dari rumahnya atau bagi mereka yang akan bersafar, maka itu juga bisa menjadi salah satu alternatifnya. Tidak hanya dengan zikir ini saja. Banyak zikir-zikir lain yang bisa dibaca oleh seorang muslim ketika dia keluar dari rumahnya. Di antaranya adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW dan diterangkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah mengatakan, "Ma kharaja Nabi SAW min baiti qat." Tidak pernah sekalipun Nabi keluar dari rumahku, kata Ummu Salamah, melainkan beliau senantiasa mengangkat pandangannya ke arah langit. Dan beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika
an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhal alayya. Tidaklah Nabi SAW keluar dari rumahku sekalipun, melainkan beliau membaca zikir ini sembari melihat ke arah langit. Rafa'a tarafahu ila sama. Ini juga diantara zikir yang Nabi baca ketika keluar dari rumah. Artinya ada zikir ini, ada zikir yang lain. Selama dia adalah hadis yang sahih yang memang diajarkan oleh Nabi SAW, maka tidak mengapa seorang menjadikannya sebagai zikir ketika keluar dari rumahnya. Maka berdasarkan hadis ini anjuran seseorang untuk membaca zikir dengan zikir bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah setiap dia keluar dari rumahnya. Yang kedua, fadlu tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla wal iltija' ilaihi bil qawli wal fi'l. Hadis ini mengajarkan kita keutamaan bergantung kepada Allah Rabbul Alamin. Zikir ini memberikan satu edukasi kepada kita semuanya bahwa pentingnya seorang muslim bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik bergantung dengan ucapan zikir yang dia baca atau dengan fi'il. Bergantung kepada Allah dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa dia sedang berusaha menjalankan hakikat tawakal yang sebenarnya. Bukan hanya ucapan saya bergantung kepada Allah, tetapi kebutuhan selama perjalanan safar tidak dia siapkan. Nah, ini bertawakal yang tidak tepat. Karena orang dikatakan bertawakal itu adalah dia berusaha kemudian bergantung kepada Allah. Bukan hanya sebatas berdoa, minta sama Allah, minta ini, minta mobil, minta rumah, tapi tidak mau bekerja. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia tetap harus berdoa kepada Allah dan juga dia berusaha untuk menapaki jalan-jalan yang bisa mendatangkan, yang bisa menjadi sebab datangnya apa yang dia inginkan. Dia bekerja banting tulang, ya, dia mencari nafkah, ya, dengan itu dia bisa menabung, dia bisa membeli apa yang dia ingin beli. Nah, tidak benar hanya sebatas duduk, tidur, berdoa, lah, tidak. Tapi harus ada usaha. Wa anna dzalika hisnun lil mu'min min kulli syarr. Dan ketahuilah bahwa bergantung kepada Allah adalah perlindungan seorang mukmin yang akan diberikan kepada mereka dari Allah Azza wa Jalla, perlindungan dari segala keburukan. Bergantung kepada Allah adalah cara untuk mendapatkan perlindungan dari segala keburukan. Iltija' ilallah, wa tawakkul 'ala Allah, wa dzalika hisnun lil mu'min min kulli syarr. Maka itu adalah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada seorang mukmin dari segala keburukan. Baik. Yang ketiga, berdasarkan hadis ini kita wajib untuk mengimani bahwa la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, bahwa tidak ada kemampuan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bisa kita selamat dalam perjalanan kecuali atas kehendak Allah. Betapa banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya, dia menyangka, dia mengira perjalanannya akan kembali pulang sampai ke rumahnya dalam keadaan selamat. Tetapi ternyata dia tak pernah mengira kematian lebih dekat dari tali sendalnya. Banyak orang-orang berwisata, banyak orang-orang rekreasi, banyak orang melakukan perjalanan dalam rangka untuk refreshing. Ya, mencari ketenangan dari kepenatan, dia mencari suasana yang berbeda, ingin mencari hiburan. Ternyata kecelakaan menimpanya. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Banyak orang-orang keluar dari rumahnya
dengan riang gembira, ternyata maut mengintainya. Tidak pulang dia ke rumah itu kembali. Sekeluarga tewas. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, tidak ada yang menjamin. Banyak orang mengira ketika berpergian dia akan kembali ke rumahnya, ternyata tidak. Ternyata dia dekat dengan kain kafannya. Wa wala yadri, dan dia tidak pernah menyadari akan hal itu. Subhanallah. Baik. Kemudian yang keempat, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ajzus syaitan an ghawayati man hadahu Allah. Ajzus syaitan an ghawayati man hadahu Allah. Dari hadis ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah diantaranya lemahnya syaitan dari menyesatkan siapapun yang telah diberikan jaminan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajzus syaitan an ghawayati man hadahu Allah taala. Betapa lemahnya syaitan dari menyesatkan dan mengganggu siapapun yang telah diberikan perlindungan, penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, yang telah mendapatkan perlindungan dari Allah, syaitan tak akan berkutik untuk menghadapi orang itu. Karena yang telah melindunginya adalah Rabbul Alamin, yang telah menjaganya adalah Rabb alam semesta, yang menciptakan manusia dan jin. Bagaimana mungkin jin akan berhadapan dengan yang menciptakannya? Tidak akan ada yang bisa menandingi Allah Rabbul Alamin. Dan ini penting, ahibati fillah. Ya. Bergantunglah kepada zat yang maha besar, yang tidak akan pernah ada tandingannya. Syaitan lemah berhadapan dengan orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya hadis telah kita dengarkan bagaimana syaitan mengatakan kepada yang lainnya, bagaimana kau bisa mengganggu dia sedangkan dia telah mendapatkan perlindungan, kecukupan dan hidayah. Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi. Bagaimana engkau bisa mengganggu seseorang yang dia telah mendapatkan petunjuk, yang dia telah mendapatkan kecukupan, yang telah diberikan perlindungan? Inilah ucapan syaitan kepada yang lainnya. Tanda bahwa mereka tak lagi bisa memberikan gangguan yang bisa menyesatkan hamba ini. Taib yang terakhir, ahibati fillah. Faedah yang kelima, ta'awunus syaitan fima bainahum li'idlalil ibad. Dari hadis ini, satu hal yang bisa kita ambil kesimpulannya bahwa ternyata syaitan itu mereka bergotong royong di antara mereka. Bekerja sama untuk menyesatkan manusia. Ucapan syaitan kepada rekannya menunjukkan bahwa mereka ini saling memberikan info. Saling bekerja sama. Ya. Saling berusaha menyesatkan manusia. Sehingga ketika syaitan yang telah mendapati ada orang yang dijaga oleh Allah, maka dia menginfokan kepada yang lain. Tidak bisa kita ganggu dia. Artinya kalau bisa, ya ini dia akan sebarkan. Sehingga terkadang ada seseorang itu dalam tubuhnya banyak jin. Subhanallah, ada orang yang meruqyah seseorang yang kesurupan jin. Ternyata dalam tubuhnya ada sekian puluh jin katanya. Subhanallah. Tak menutup kemungkinan ini terjadi. Sehingga bersaranglah dalam dirinya sekian banyak jin. Menjadi terminal. Jasadnya menjadi terminal untuk bangsa jin. Bahkan beranak pinak dalamnya. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamu al-afiyah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ahibati fillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Ini pembahasan yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim agar mereka menyadari bahwa membaca zikir ketika keluar rumah adalah merupakan satu hal yang sangat penting, perkara yang sangat dibutuhkan agar mereka mendapatkan perlindungan yang ekstra dari Allah Rabbul Alamin dan agar mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Nah, dan tidak akan mungkin pernah tercapai seseorang dalam kesempurnaan apa yang diinginkan
kecuali ketika mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah mendapati ada seorang yang menggunakan jimat. Nabi bertanya, "Mahada? Apa yang kau pakai ini?" Maka dia mengatakan, "Minal wahina." Nah, ini jimat yang bisa memberikan keselamatan. Dia pakai cincin kah, dia pakai sesuatu kah, dan itu diyakini bisa mendatangkan keselamatan. Diyakini bisa menolak bala, diyakini bisa memberikan keselamatan. Itu keyakinan dia. Dia pakai cincin boleh tidak? Boleh pakai cincin. Tetapi jangan dia yakini cincin ini keramat, cincin ini bisa memberikan keselamatan, bisa menolak bala. Nah, ini syirik. Ya, menggunakan cincin tak masalah, sunnah. Tetapi ketika dia meyakini dengan keyakinan yang tidak benar, ini berbahaya. Yang awalnya sunnah bisa menjadi syirik nilainya karena keyakinannya yang tidak benar. Menggunakan cincin, sunnah Nabi SAW, Nabi menggunakan cincin. Tetapi jangan lantas kita meyakininya dengan keyakinan yang keliru. Menggunakan cincin, tetapi kita meyakini bahwa ini dapat menolong kita, ya, bahwa ini bisa menolak bala. Nah, ini syirik jatuhnya. Maka Nabi SAW ketika mendapati salah seorang sahabatnya yang dilihat Nabi SAW menggunakan semacam gelang yang terbuat dari tanaman tertentu, Nabi bertanya, "Apa yang kau pakai ini?" Dia mengatakan, "Minal wahina, jimat." Nabi SAW mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah menyempurnakan urusanmu. Dan Allah akan menghinakan dirimu. Apa yang kau lakukan tidak akan menambah untuk dirimu kecuali kehinaan. Dan ini ancaman keras bagi mereka yang meyakini adanya benda-benda tertentu yang diyakini bisa menolak bala. Tidak ada. Cukup dia bergantung kepada Allah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mengapa kita lebih yakin dengan ucapan-ucapan orang yang tak berdasar, padahal itu bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan? Di sana ada panduan yang jelas dari Nabi SAW, justru ditinggalkan. Subhanallah. Ini sangat menunjukkan betapa jauhnya kaum muslimin dari agama Allah Azza wa Jalla, dari syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena ikhwatul iman, ahibati fillah, kembalilah kepada sunnah, kembalilah kepada agama Allah yang benar. Berlindunglah kepada Allah dari segala keburukan. Mintalah kepada Allah taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari segala keburukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, nampaknya tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan zikir yang berikutnya. Biidznillah ta'ala, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang zikir yang selanjutnya. Zikir yang berbunyi نعم اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.